Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Mutakilah. Kita akan mengkaji tentang pembinaan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan. Para pemirsa di mana saja berada, mari kita simak video berikut ini. Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang sebelum merdeka bahasa Indonesia sudah diikrarkan. Hal itu tercermin dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta yang menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Disusul dengan Kongres Bahasa Indonesia 23 sampai 27 Juni 1938 di Solo. Dalam kongres-kongres berikutnya setelah kemerdekaan semakin memperkokoh fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di bumi Nusantara Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, masalah bahasa Indonesia diatur pada Bab 7 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bagian undang-undang yang berkaitan dengan bahasa terdapat pada beberapa bab dan pasal. Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa bahasa negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kesemuanya itu membawa konsekuensi bahwa pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan sangat wajib untuk diselenggarakan pada semua cabang ilmu. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan: pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Kedua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kemampuan bahasa dengan berbagai teks multimodal seperti lisan, tulis, visual, audiovisual untuk berbagai tujuan dan konteks. Keempat, kemampuan literasi seperti berbahasa, bersastra, dan bernalar kritis kreatif dalam belajar dan bekerja. Kelima, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Keenam, kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Dan ketujuh, kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka Belajar implikasinya adalah belajar, berpikir, berfilsafat, dan mencari pengetahuan. Pada tingkat SMA, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Dalam kurikulum Merdeka Belajar dikatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tetap sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu untuk membantu siswa memahami, mengembangkan, dan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Namun, kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan fleksibel dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif. Pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk membantu siswa memperoleh keterampilan berkomunikasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka di dunia kerja atau masyarakat. Siswa diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif dalam berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Kedua, membantu siswa memahami dan mengapresiasi sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka Belajar juga bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengapresiasi karya sastra Indonesia. Siswa diajarkan untuk memahami nilai yang terkandung dalam karya sastra, mengenali jenis-jenis karya sastra, dan mengembangkan keterampilan menulis karya sastra. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif.
Pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam penggunaan bahasa Indonesia. Siswa diajarkan untuk memahami dan mengevaluasi teks secara kritis, serta mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam menghasilkan teks yang bermutu tinggi. Yang keempat, memperkuat identitas nasional dan kebangsaan. Pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan kebangsaan siswa. Siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya Indonesia, serta memahami peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan digital. Pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka Belajar juga bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan digital dalam penggunaan bahasa Indonesia. Siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam penggunaan bahasa Indonesia, serta mengembangkan keterampilan berbahasa di era digital. Dengan tujuan-tujuan tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka Belajar diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih inovatif, kreatif, dan fleksibel bagi siswa, serta membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Fungsi bahasa Indonesia dalam pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan bukan hanya sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran, tetapi sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu, sebagai bentuk rasa kebangsaan, setia, dan penghargaan terhadap bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi dalam pendidikan antara lain. 1. Sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai medium dalam komunikasi antar guru dan siswa dalam kelas. Dalam konteks pendidikan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan materi pelajaran, memberikan instruksi, dan memfasilitasi diskusi di kelas. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Dalam konteks pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran membantu mempersatukan siswa dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama, serta membantu memupuk rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pengembangan keterampilan berpikir dan berbahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan berbahasa siswa. Siswa diajarkan untuk memahami tata bahasa yang benar, memperluas kosakata, serta memperdalam pemahaman tentang struktur dan fungsi teks. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, serta mampu mengekspresikan ide dan gagasan dengan jelas dan efektif. Yang keempat, sebagai alat mempelajari dan memahami budaya Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam mempelajari dan memahami budaya Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diajarkan untuk memahami nilai-nilai, norma, dan budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia, serta mempelajari karya sastra dan seni yang berasal dari Indonesia. Dengan fungsi-fungsi tersebut, bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam proses pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia membantu siswa untuk memahami dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan, serta membantu memperkuat identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting di perguruan tinggi. Selain sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi-fungsi lain yang sangat berarti dalam perkembangan pendidikan di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa fungsi bahasa Indonesia di perguruan tinggi. 1. Sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Bahasa ini membantu mahasiswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Kedua, memperdalam pemahaman bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi membantu mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia, termasuk struktur bahasa Indonesia, kosakata, penggunaan tata bahasa, dan berbagai teknik penulisan yang benar dan efektif. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi juga berfungsi sebagai media komunikasi antar para mahasiswa, dosen, dan staf administrasi.
Bahasa ini digunakan dalam berbagai aktivitas akademik seperti diskusi, seminar, presentasi, dan penulisan karya ilmiah. Yang keempat, sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai identitas nasional di perguruan tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar membantu memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan di kalangan mahasiswa. Yang kelima, sebagai wujud keanekaragaman budaya. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi juga berfungsi sebagai wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Dalam lingkungan akademik yang beragam, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar membantu memperkaya pengalaman dan pengetahuan mahasiswa tentang keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia sangat penting di perguruan tinggi karena membantu mahasiswa memahami materi pembelajaran, meningkatkan keterampilan berbahasa dan kecakapan berkomunikasi, serta memperkuat identitas nasional dan keanekaragaman budaya para mahasiswa di mana saja berada. Kita lanjutkan problematika pembelajaran bahasa yang sering ditemui di sekolah dan di kampus. Yang pertama, dalam diskusi seringkali ditemui kata-kata yang tidak resmi atau tidak baku, misalnya dengerin, bilangin, berubah, dirubah, dan lain-lain. Yang kedua, penulisan huruf kapital tidak sesuai dengan EYD. Misalnya nama tempat-tempat penting yang berkaitan dengan geografi diawali dengan huruf kecil. Begitu juga dengan nama orang atau nama diri, sering dijumpai penulisannya diawali dengan huruf kecil, serta penulisan awal kalimat ditulis bukan dengan huruf kapital. Yang ketiga, tidak semua guru atau dosen dalam berbicara dan menulis di depan kelas mematuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, baik guru dan dosen harus dapat berbicara dan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tercapainya penggunaan bahasa Indonesia yang sejalan dengan tujuannya. Demikianlah perkuliahan kita mengenai pembinaan bahasa Indonesia di sekolah atau di lembaga pendidikan yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.